Halo Sobat Adiaksa, berjumpa lagi dalam episode Rujak Jakut. Pada episode kali ini bersama saya Irfanur Rahim, Kepala Subseksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dalam penerapan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, seringkali ditemui adanya misunderstanding atau kekeliruan dalam membedakan suatu perbuatan. Apakah masuk sebagai kategori perbuatan tindak pidana penipuan atau perbuatan perdata ingkar janji yang diistilahkan dengan wan prestasi. Tidak hanya masyarakat umum, bahkan beberapa aparat penegak hukum sendiri masih ada yang sedikit keliru dalam membedakan hal tersebut, sehingga mudah sekali seseorang dipidanakan atau sebaliknya. Padahal perkara yang melilit asalnya sebenarnya bukanlah kasus pidana. Misalnya, dasar kasus tersebut adalah perkara perdata yang berbasis pada perjanjian atau kontrak bisnis komersil antara dua pihak dan memicu lahirnya wan prestasi. Menempatkan suatu perbuatan dengan tepat sesuai dengan kualifikasi dan sifat perbuatan itu sendiri secara hukum adalah sangat penting agar tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai. Rujak Jakut pada episode ini akan membahas mengenai perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wan prestasi dengan harapan ketika Sobat Adiaksa berhadapan dengan suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, pinjam-meminjam, investasi, ataupun jual beli, Sobat Adiaksa sudah dapat membedakan, kemudian menempatkan untuk memproses perbuatan melawan hukum tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sedangkan ingkar janji atau wan prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Konsep wan prestasi dan penipuan seperti pisau bermata dua. Keduanya memang jika dilihat secara sekilas saling terkait. Hampir sulit dibedakan, ada kesamaan antara penipuan dan wan prestasi. Salah satunya adalah awal hubungan hukum kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum keduanya sama-sama lahir dari hukum kontraktual, namun ada perbedaan yang menjadi garis batas dari wan prestasi maupun penipuan. Perlu diketahui hal mendasar untuk memahami konsep wan prestasi dan penipuan, yaitu adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Jika tanpa ada tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, maka domain hukumnya ada pada pasal 1236 BW. Jika tidak ada prestasi sama sekali, ada prestasi tapi tidak tepat waktu atau terlambat, dan atau ada prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Martalena Pohan dalam tulisannya yang berjudul Wan Prestasi Yuridika nomor 3 tahun 4 Mei Juni 1989, hal tersebut adalah wan prestasi murni. Akan tetapi jika tidak terlaksananya perjanjian oleh karena sejak awal sudah ada keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maka hal tersebut adalah penipuan. Contohnya dalam jual beli tanah, jika seseorang, katakanlah A, menjual sebidang tanah kepada B, kemudian terjadi perjanjian atau pengikatan jual beli tanah antara A dan B, di mana dalam salah satu klausul perjanjian itu mewajibkan A untuk mengurus dan menyerahkan sertifikat kepada si B. Namun pada kenyataannya setelah B melakukan pembayaran, A tidak melakukan pengurusan dan tidak menyerahkan
menyerahkan sertifikat kepada B. Maka perbuatan A kepada B adalah perbuatan wan prestasi. Kapan kemudian menjadi tindak pidana? Ketika misalnya A menjual tanah kepada B, kemudian ternyata tanah yang dia jual itu bukanlah tanah milik A, namun oleh A mengakui dan menyampaikan kepada B jika tanah yang ia jual itu adalah tanah miliknya. Maka dari situ terlihat adanya keadaan palsu atau ada tipu muslihat atau kebohongan yang disampaikan oleh A kepada B, sehingga B mau untuk menyerahkan uang dalam rangka pembelian tanah kepada si A. Kemudian contoh kedua misalnya dalam kegiatan investasi atau praktek investasi. Katakanlah si A menawarkan suatu usaha kepada si B, kemudian meminta modal B untuk mendukung kegiatan yang A maksudkan tersebut. Kemudian B tertarik atas penyampaian A dan menyerahkan sejumlah uang sebagai modal atau investasi kepada A. Namun dalam perjalanan investasi tersebut atau kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, bahkan rugi, sehingga B tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modal atau investasi yang ia berikan itu hangus atau hilang. Nah, perbuatan A kepada B ini adalah masuk wan prestasi. Bagaimana dengan penipuan terkait investasi? Contohnya, jika A sedari awal menyampaikan bahwa ada suatu kegiatan yang membutuhkan modal atau membutuhkan investasi kepada B, kemudian menyampaikan prospek dan keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi atau kegiatan tersebut, sehingga B tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang kepada A. Namun pada kenyataannya kegiatan atau bisnis yang dimaksudkan oleh si A itu sama sekali tidak ada atau hanya rekayasa dari A, sehingga dari contoh-contoh tersebut terlihat jika perbuatan penipuan dilakukan dengan sengaja, ada niatan atau mens rea dari pelaku untuk berbuat hal tersebut agar supaya korban memberikan sesuatu atau memberikan pinjaman atau menghapuskan piutang. Jadi harus ada penipuan atau serangkaian kata bohong terlebih dahulu sehingga menggerakkan seseorang itu untuk mengikat kontrak, menyerahkan sesuatu, menghapuskan piutang atau memberikan utang. Demikian Sobat Adiaksa, perbedaan secara singkat antara wan prestasi dengan penipuan, dengan harapan tidak ada lagi kekeliruan dalam membedakan hal tersebut. Salam Adiaksa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa.